Hai guys, kali ini kita akan membahas tentang Renaissance. Apa itu Renaissance? Mari kita bahas. Aku akan membahas singkat saja ya. Istilah Renaissance pertama kali diperkenalkan oleh ahli sejarah Prancis bernama Jules Michelet dalam karya bukunya yang berjudul Histoire de France di tahun 1855. Dan secara etimologi Renaissance berasal dari dua gabungan kata, yaitu re yang berarti kembali dan naissance yang artinya terlahir. Jadi kalau digabungkan Renaissance berarti terlahir kembali. Kemudian apa yang menjadi latar belakang era ini terjadi? Latar belakang era ini terjadi ada beberapa faktor, dari wabah penyakit, moral masyarakatnya yang rendah sampai membuat tingkat kriminalitas yang tinggi pada saat itu. Konflik para penguasa monarki, politik licik para bangsawan, dan pengaruh gereja yang membelenggu pemikiran masyarakat. Kondisi-kondisi inilah yang memaksa masyarakat Eropa untuk berpikir kritis dan mulai giat mempelajari literatur dari Yunani kuno dan Romawi kuno. Di samping konflik yang terjadi antara penguasa-penguasa membuat masyarakat Eropa pusing. Yang jelas karena semua ini, semua orang harus putar otak untuk tetap bisa bertahan hidup. Untungnya di tahun 1450 Johannes Gutenberg berhasil menciptakan mesin cetak pertama di dunia yang selanjutnya mempermudah penyebaran ilmu pengetahuan. Ditambah kejatuhan Bizantium atau Konstantinopel di tahun 1453 juga menjadi peristiwa penting yang menjadi salah satu faktor kebangkitan Renaissance. Karena sejak Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, maka jalur perdagangan Eropa mau tidak mau harus diubah, dan pada saat itu titik perdagangan yang baru dibentuk di Florence, Italia. Jadi tidak heran banyak tokoh-tokoh era Renaissance yang muncul di Italia, karena pusat inilah yang dulunya menjadi pusat peradaban era Renaissance. Era ini tidak terlepas dari ciri khasnya yang kuat. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan pemikiran berkembang dengan sangat pesat. Kedua, pada masa Renaissance ini pengaruh gereja sudah melemah. Pada era ini masyarakat Eropa sudah berani bersuara dalam
mengkritisi kebijakan-kebijakan gereja dan penguasa-penguasa. Ciri khas ketiga yaitu banyaknya penemuan baru maupun karya-karya seni yang menekankan sisi humanisme. Maka dari sini muncullah istilah Renaissance Man atau manusia-manusia yang berpikir idealis. Contohnya seperti Leon Battista Alberti, dia mempresentasikan humanisme yang berarti kebebasan manusia untuk berpikir dan berekspresi dan bisa mencapai apapun yang dia inginkan asalkan punya keinginan. Di era Renaissance ini hampir semua aspek sangat pesat, mulai dari kualitas manusianya, budaya, ekonomi, seni, politik, filsafat, sains, astronomi, dan teknologi. Dikarenakan hal ini, maka Eropa terus melanjutkan inovasi hingga masa sekarang. Itulah penjelasan singkat tentang era Renaissance. Jadi teman-teman yang saya sayangi, semoga kalian paham kenapa orang Eropa teknologinya dan pemikirannya canggih-canggih. Lebih simpelnya lagi, karena mereka mau berbenah, memperbaiki kesalahan, dan mempunyai kemauan untuk hidup yang lebih baik. Dan tentu saja sisi positif ini adalah sesuatu yang bisa kita contoh untuk bangsa Indonesia. Tapi bagaimana menurut kalian sendiri? Silahkan diskusikan di dalam komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan untuk kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, aku minta maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Terima kasih.